Indo pesating sumpeno sumusuping rasa jati. Rasa jati, rasa jati. Bang Roba selalu bilang kepada saya, Tuhan itu bisa di-feel itu pesannya. Tapi saya nggak ingin ngomong soal lagu-lagu karena kalian semua udah tahu. Saya sekarang ingin nanya soal wayang ke Bang Roba. Wah, berat. Yang mana sih orangnya ngeliat? Nah, ini nih, ini namanya ini wisang geniku dipegang, ini wisang geni bikinanku sendiri. Biasanya ada wayang, masih ada, tapi aku ekstrimkan, cuman pakai cawet aja. Wah, kehormatan dipegang Bang Roma ya. Tapi pose dulu dong Bang, pegang gini Bang, bisa dipotret ini. Pegangnya kalau pegang wayang gini Bang, biar kelihatan gagak. Ininya nekuk gini belakang, ya gini. Nah, ini begini. Nah, ngajari Raja Dangdut. Nah, ini wah, ininya ke sini, Bang. Nah, ke sini biar kameranya. Ya. Gila, Raja Dangdut. Oke. Begadang jangan begadang. Kalau tiada hari. Kalau tiada harinya. Terus dia ada Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar kayak orang NU saya anggapi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ya biar NU-nya sah gitu. Saya kedatangan seorang tamu yang saya kagumi sejak saya mendengar lagu-lagu beliau. Seorang Raden, tapi nggak mau disebut Raden. Makanya ketika beliau naik haji digabungin Rhoma Irama, jadi itu sebetulnya dari Raden Haji Rhoma Irama. Jadi beliau orang Tasik yang tidak feudalistik, walaupun namanya Raden, tapi disamarkan dengan. Tapi setiap kali ketemu beliau, rasa saya seperti ini. Kandane kang sekar gadung, yang kembang menur. Rasa kebertuhanan. Kang esmualom Pinolan oyotan kati kusumo kang mangahambar harum manur kuku sing tupoku melun kelun tupa warmeko kang membo bathara kang samar pamuring suksma. Ini Tuhan apa bukan? Ini Tuhan apa bukan? Tan samar. Tidak, pamuring tan samar pamuring suksma sinuksma winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu saking liap layaping aluya tarlen saking liap layaping aluya. Tidak ada lain kecuali suasana seperti antara kantuk dan enggak antara kantuk, nonton wayang kulit malam-malam antara ada dan tiada. Indo pesating sumpeno sumusuping rasa jati. Rasa jati, rasa jati. Bang Roba selalu bilang kepada saya, Tuhan itu bisa di-feel itu pesannya. Tapi saya nggak ingin ngomong soal lagu-lagu karena kalian semua udah tahu. Saya sekarang ingin nanya soal wayang ke Bang Roma. Wah, berat. Bang Roma ngasih penilaian dan kita semua pertama kali mau Rahwana dulu. Mau Rahwana atau ini? Ini siapa nggak tahu? Ini Rahwana. Rahwana. Mau siapa yang mana? Mau ini? Ini Duryudana Raja Astina. Kalau ini? Ini Sengkuni. Yang baik-baik yang mana? Yang baik. Yang baik ini. Hah? Oh, pintar dengan yang baik. Gitu. Saya mau nanya ini. Oke. Suatu hari Bang Roma, Rama Bhargawa dipanggil oleh ayahnya. Katakanlah panditanya itu Resi Yamadagni dipanggil, nggak ada di sini wayangnya. Dipanggil. Karena ibunya ketahuan selingkuh. Ibunya ketahuan selingkuh? Sama suaminya. Suaminya ini pandita yang bisa mencium. Dia selingkuh. Dipanggillah anak-anaknya. Bunuh ibumu.
dikutuk sama ayahnya karena sakit. Ada yang menjadi celeng. Terus terakhir dipanggil, Rama Bhargawa, mari kamu. Apa? Ibumu selingkuh, bunuhlah. Dia mau. Tapi dengan syarat. Iya Bapak, aku akan bunuh ibuku yang selingkuh. Tapi setelah itu hidupkan kembali. Setelah aku bunuh, hidupkan kembali. Oke, kata bapaknya. Terus, ini sakti bapaknya. Terus saudara-saudaraku yang sudah jadi ular, kamu kutuk, kembalikan ke wujud manusia. Dia terkenal dengan pedangnya, kampaknya. Dikampaklah ibunya. Mati. Ternyata ayahnya politisi. Politisi juga, kayak janji kampanye. Nggak ditepatin. Jadi ibunya nggak dihidupkan lagi. Saudaranya tetap jadi. Terus dia mengembara. Karena ibunya berselingkuh dengan seorang kesatria. Dia bersumpah menjumpai siapapun kesatria akan dia bunuh. Pertanyaan saya, gimana penilaian Bang Roma terhadap Rama Bhargawa? Dia memihak kebenaran, tapi terus dia, ya itu tadi kayak saking lihat pelaya, dia bingung, dia sampai ibuku selingkuh dengan satria, sekarang setiap kali ketemu satria dan gak ada yang menang, dia sakti, mati semua banyak satria. Monggo. Penilaian Roma Irama atas Rama Bhargawa alias Rama Parasu. Oke, ada satu ayat dalam Al-Quran. Ini yang menyatakan bagaimana seorang anak disuruh membunuh ibunya. Kemudian dilakukan itu karena ibunya selingkuh. Ya kan? Tapi dia mengajukan syarat. Hidupkan lagi. Lalu dibunuhlah anak ibunya kan. Ya. Dan bapaknya janji kampanye. Ya, tidak mendapati janji. Ada satu ayat berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasfanal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fa fisaluhu fi 'amain. Anishkur li wa liwalidayya ilayal masir. Saya tahunya cuma wali-wali daya itu, artinya kasih sayang. Yang lainnya saya nggak tahu. Aku wasiatkan kepada manusia, aku titipkan manusia tentang ibunya. Kenapa? Ibumu itu menghamilkan kamu. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyusui kamu selama 2 tahun. Aniskurli wali walidayka ilayal masir. Maka bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada orang tuamu. Kemudian ayat berikutnya, Astagfirullahaladzim, yang artinya begini, kalau kamu dipaksa untuk berbuat kemusyrikan yang di luar ilmu kamu, fala tuti'huma fasahibhuma ma'rufa. Kalau kamu diperintahkan untuk buat kemusyrikan atau kejahatan, fala tuti'huma. Tapi wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Tapi tetap perlakukan ibumu, orang tuamu dengan cara yang terbaik. Jadi di sini Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana menyikapi orang tua kita dalam kondisi yang bersalah. Jadi kembali ke ini, Rama Bhargawa namanya. Kesimpulannya bahwa kita tidak berhak menjadi hakim atas orang tua kita. Kita tidak berhak menghakimi orang tua kita. Kalau orang tuamu berbuat kemungkaran, fala tuti'huma, atau memerintahkan kamu untuk berbuat jahat, fala tuti'huma. Kayak bapaknya menyuruh membunuh. Ya Madakni, resi, seorang resi. Resi ini suruh bunuh ibumu. Yep. Ini menurut Allah fala tuti'huma. Jangan taati itu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap perlakukan orang tuamu dengan baik. Jadi bukan dengan misalnya karena perintah ayahnya tadi tidak berperi kemanusiaan. Lalu dia melawan orang tuanya. Bukan begitu.
Oke. Pertama, fala tuti'huma, jangan taati, tapi wasahibhuma fi dunya ma'ruf. Tetap perlakukan orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jadi seharusnya ini anak, ya. Dengerin ya anakku ya, perlakukan bapakmu sebaik-baiknya ya. Itu Bang Roma yang bilang loh ya. Allah yang baik, yang bilang Allah, sorry. Allah SWT. Ini anak-anak saya ini loh, gitu loh. Saya cuma ingin menyampaikan. Dia cuma denger ibunya, nggak denger omongan saya gitu. Di situ ada fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ketika keduanya ini entah ibu entah bapaknya menyuruh hal-hal yang mungkar. Padahal nih ibunya kan mengandung kita. Tapi tiba-tiba ketika dia, misalnya ibunya atau bapaknya, memerintahkan kita berbuat kemungkaran, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tapi wasahibhuma fi dunya ma'rufah, tapi perlakukanlah kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu satu kesimpulan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang mungkar, berbuat kemungkaran atau memerintahkan berbuat kemungkaran. Jadi satu, jangan ditaati. Yang kedua, bukan harus menghakimi. Berarti yang benar kakak-kakaknya dia yang nggak mau ngebunuh ibunya terus dikutuk jadi ular jadi. Ya. Oke. Jadi misalnya orang tua kita salah, kita hukum dia, misalnya orang tua salah dalam konteks apa saja ya, di dalam bermasyarakat, berumah tangga. Kemudian misalnya dengan kata-kata kasar pun nggak boleh. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Seperti itu Allah mengajarkan bagaimana sikap kita kepada orang tua. Wala taqul lahuma ah. Jangan bilang bilang saja nggak boleh. Papa, mama. Dengerin lagi anak-anakku ya. Wala tanharhuma. Masa disuruh bikin kopi aja, sana istrimu suruh bikin, gitu. Nggak boleh. Anakku gitu, Pak. Durhaka itu. Durhaka. Gitu. Pernah saya suruh, bikin kopi, suruh istrimu aja, gitu loh. Wah, nggak boleh. Awas ya, neraka. Bener ini, nyata ini, gitu loh. Saya curhat ini, gitu loh. Tanharhuma, dan jangan bentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, berdialoglah dengan mereka dengan sebaik-baik ucapan. Jadi itulah Allah yang memerintahkan. Yang ayatnya yang antum bacakan itu, wa qadha rabbuka alla. Aku hafal biar aku disebut Islam, Pak. Ya. Ini loh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahi wa bil walidaini ihsana. Inna yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa fid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, artinya aku Islam juga loh. Iya, oke, enggak. Singkat kata, kalau pedalangan menilainya, saya mau konfirmasi ke Pak. Dunia dalang-dalang. Oh iya, saya bawa wayang-wayang segini banyak. Ini bukan tanpa asbabun. Jadi putranya Bang Roma ini, Adam Gifari. Saya pernah nonton di Taman Budaya Surakarta waktu Festival Dalang Bocah. Itu termasuk yang dibicarakan dalang-dalang. Saya tanya, siapa itu? Putranya Bang Roma. Wah, berarti tidak mungkin Bang Roma mengharamkan wayang. Gitu loh. Makanya saya berani, Pak. Aku pikir haram. Aku takutnya gitu. Nah, makanya saya bawa ini gitu loh. Berarti yang bid'ah. Bid'ah gitu. Enggak. Dunia pedalangan bilang dia terlalu memberhalakan kebenaran. Padahal di dunia ini ada kebenaran, ada kebaikan, dan ada keindahan yang tingkat yang 3 itu di atas itu semua karim. Katanya begitu, komentar Baji. Jadi ini digambarkan sangat menderita. Dia melanglang buana terus Pak Haji. Setiap ketemu Satria dia bunuh. Tanpa babi bu, sakti banget ini. Bapaknya sakti. Tapi dia menderita. Katanya kita harus membunuh kebenaran. Jadi membunuh itu karena apa?
Karena ibunya berselingkuh dengan satria. Terus dia sumpah, ya nggak tahu, tanya ke yang bikin, gitu loh. Pokoknya terus dia bersumpah mengangkat kampaknya, dia tuh makanya disebut Rama Bhargawa, karena kampak artinya sangat sakti. Ketemu siapapun, pokoknya dia kan kasta Brahmana nih. Terus pokoknya ketemu satria dia bergelimpangan di mana-mana. Tapi dia hatinya kering katanya. Hatinya kenapa? Kering. Hatinya kering. Kering. Kata Bat Dalang-Dalang, Rama Bhargawa ini. Pertanyaannya maksudnya gimana? Pertanyaannya kalau menurut Pak Haji gimana? Ya Orang oke lah, tapi tadi kan sudah. Bhargawa itu. Iya, Rama Bhargawa ke orang tuanya begitu, nggak boleh dia kena atau sependapat dengan. Oke, saya mau tanya. Dia membunuh itu karena kecewa atas perbuatan ibunya, dilampiaskan kekecewaannya kepada dengan membunuh orang? Apa seperti itu? Mungkin kalau Jawanya itu gebyahuyah, pukul rata. Ya, dia karena ibu saya berselingkuh dengan kasta kesatria, maka semua seluruh kesatria brengsek, begitu. Jadi ada satu firman Allah SWT berbunyi begini. Waman qatalan nafsa bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa atau karena dia tidak melakukan sesuatu perbuatan yang zalim, itu seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Karena itu orang itu kesatria telah membunuh satria-satria karena yang menzinahi ibunya itu seorang kesatria. Oh, saya lupa Pak Haji, saya lupa. Maaf. Saya maaf juga Guru. Cerita saya ada kurangnya. Apa ini? Jadi begini, setelah dia membunuh ibunya dan ternyata membunuh ibunya atas perintah bapaknya kan. Oh, dia bunuh itu, oke. Terus bapaknya mengingkari janji nggak menghidupkan lagi ibunya. Oke. Mengingkari janji nggak membuat kakak-kakaknya yang sudah dikutuk jadi ular. Yang ada bilang bapaknya politisi juga. Itu janji kampanye. Janji kampanye. Lama-lama dia memaafkan. Siapa itu? Ininya Rama Bhargawa, memaafkan ayahnya. Suatu hari bapaknya semakin tua, dia ingin sembahyang. Dia nggak punya air untuk bersuci. Ini lengkapnya begitu. Dia turun nyari air untuk bersuci. Meninggalkan bapaknya di gubuk di Pandita. Dia seorang pandita. Begitu pulang, gubuk sudah rata. Menurut kabar-kabar, para kesatria membunuh bapaknya. Itu sejak itu dia berjanji. Itu sorry aku tadi. Pokoknya ketemu, jadi ada dua kasus. Ibunya selingkuh sama kesatria, bapaknya dibunuh sama kesatria. Gimana? Oke, jadi tetap ayat itu berlaku. Oh, tetap. Artinya begini, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak pernah membunuh atau dia tidak pernah berbuat kerusakan di muka bumi, dia seakan telah membunuh seluruh manusia. Artinya kalau dia mau membunuh orang yang membunuh ayahnya itu, bukan semua kesatria yang tidak ada kaitannya dengan ayahnya gitu loh. Kalau itu yang dilakukan seorang saja, dia telah membunuh seluruh manusia, seolah-olah dosanya kayak gitu. Jadi itu kan maksudnya. Oke, kalau gitu sekarang seperti itu hukum. Thank you. Berarti sama dengan pandangan dunia pedalangan. Jadi dia bersalah juga walaupun dia membela kebenaran. Sangat bersalah. Nah, sekarang Bang Haji pilih wayang yang mana saja. Nanti saya akan tunjukkan dan saya akan minta komentar Pak Haji. Ini ada Sengkuni. Ini yang dimanapun ada dia pasti kisruh karena tukang provokator. Ini raja yang sangat berkuasa, Raja Astina namanya Duryudana. Ini dari Ramayana, raja-raja raksasa namanya Rahwana Dasamuka. Pilih yang mana Bang Haji? Sengkuni lah. Sengkuni. Banyak orang kayak gitu. Teman-teman, M.H. Ainun Najib pernah mementaskan teater yang judulnya tentang Sengkuni. Saya berterima kasih kepada beliau sebagai salah satu murid saya. Oh, yang murid saya ada dua, Gusmus sama Cak Nun. Itu serius saya ngaku dia. Nah, ini pembelaannya Cak Nun. Sebobrok-bobroknya Sengkuni, dia punya alasan.
Sedangkan koruptor itu nggak punya alasan yang sekuat alasannya Sengkuni. Ini teaternya nggak tahu sumbernya dari mana, tapi menarik gini Bang. Iya, iya. Sengkuni itu ibunya pernah dinikahkan sama kambing. Ah? Dinikahkan sama kambing Ibunya? oleh Dewata, iya. Dia penderitaannya gitu. Negerinya di bumi hanguskan, tinggal dia sendiri yang hidup sama kakaknya, gitu. Terus ketika dia hidup di Astina itu, yang bagi pegang ini punya adik 100, Kurawa itu 100. Nggak ada yang menghidupi karena ayahnya nggak bertanggung jawab. Yang menghidupi itu Sengkuni, ke 100-100-nya. Dan semuanya nakal-nakal. Maka dia punya alasan untuk merampok negara musuh kan, demi menghidupi. Kira-kira begitu. Saya minta komentar Bang Ruh tentang Sengkuni. Karena ada penggemar wayang di Salatiga, nggak tahu mungkin nonton acara ini, seorang bengkel. Dia biasanya kan naruh wayang yang baik-baik gitu di rumahnya, Pandawa gitu, ditaruh. Dia masang Sengkuni di rumahnya. Kalau yang saya tahu Sengkuni itu provokator. Yang cerita yang saya tahu ya. Iya. Sengkuni itu orang yang suka mengadu domba. Iya, betul. Betul. Makanya di mana ada Sengkuni, di situ ada kerusuhan. Ini orangnya. Oke. Senyumnya ini. Senyum munafik gitu ya. Senyum dan ngomongnya kalau di pedalangan Jawa nggak tahu kalau di Sunda. Kawulan nonton engkang ada. Bisanya gitu. Sengkuni. Ramai Rama apa kabar? Gitu. Ngomongnya. Gimana? MH membela karena dia begitu ada alasan yang kuat. Penderitaannya sangat nggak pernah dialami oleh manusia umum. Oke. Bahwa pertama ini kan yang namanya manusia jahat itu dipengaruhi oleh syaitan atau dia sendiri syaitan. Syaitan itu adalah fisiknya bisa jin, bisa manusia. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketika diperintahkan sujud kepada Adam nggak mau. Dalam satu kisahnya Allah SWT berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Istakbara wa kana minal kafirin." Ingatlah ketika Allah SWT berkata kepada malaikat, "Aku mau menciptakan manusia dari tanah." Kemudian begitu Allah menyempurnakan, dihembuskannya sebagian ruh Allah kepadanya, maka faqa'u lahu sajidin. Diperintahkanlah malaikat untuk faqa'u lahu, tunduklah kepada Adam sajidin dengan bersujud. Faqa'u lahu sajidin, tunduklah kepada Adam dengan bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah semua malaikat, semua, kulluhum ajma'un illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, dengan sombong dan dia termasuk yang kafir, mengingkari Allah. Ditegurlah Allah, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin. Hai iblis, apa yang membuat kamu tuh tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Ini perintahku loh, bukan soal benda ininya, ciptanya bukan, tapi ini perintahku. Astakbarta am kunta minal 'alin? Apakah kamu menyombongkan diri di hadapanku atau kamu merasa lebih tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Dia engkau ciptakan dari tanah.
Aku engkau ciptakan dari api, dia dari tanah. Inilah sifat sombongnya iblis. Ya. Nah kemudian iblis berjanji. Lalu kan Allah bilang, "Fakhruz minha." Keluar kamu dari sini dan kamu termasuk orang yang rajim, dikutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Atas kamu akan berlaku laknatku sampai hari kiamat nanti. Nah, iblis lalu mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum minas siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, menghukum aku dirojim, dilaknat, maka aku akan menghalangi seluruh keturunan anak Adam dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an ayminihim wa an syama'ilihim. Dan aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini komitmen. Dari depan berarti? Dari depan yang dimaksud nanti akan digoda manusia, dia tidak peduli, tidak percaya dengan hari akhirat. Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat. Tidak percayalah surga neraka hari akhirat. Dari belakang? Dari belakang dia hubud dunia. Oke. Terlalu materialistis, terlalu memuja dunia, mencintai dunia. Dari kanan akan digoda untuk berbuat zalim, tidak adil, kejam. Dari kiri dia akan digoda dengan kelakuan-kelakuan maksiat, suka berzina, suka mabuk-mabukan, suka berjudi. Nah, ini janji setan kepada Allah untuk mengganggu manusia. Lalu yang harus kita tahu dulu, siapa yang mana setan itu? Iblis. Iblis itu adalah jin yang pertama diciptakan. Adam adalah manusia yang pertama diciptakan. Manusia pertama namanya Adam. Jin pertama namanya iblis. Nah, keturunannya ini ya, keturunan Adam dan keturunan iblis, ini ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang baik, ada yang jahat. Sama-sama nih. Maka jin pun ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang saleh, ada yang tidak. Ada yang alim, ada yang jahil. Sama jin seperti kita manusia. Nah, setan itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Dari turunan iblis yang dendam kepada manusia ini. Nah kalau kembali kepada Sengkuni tadi, kalau pembelaannya Cak Nun, alasan dia sebenarnya bukan pembelaan membandingkan sama koruptor itu. Alasan dia ada untuk... Oke, tidak bisa begitu ya. Kalau misalnya begini, kayak Robin Hood. Apa ribut benar? Alasan dia curi dari orang kaya dikasih orang miskin, ya kan? Yeah. Dia berbuat baik dengan melakukan ketidakbaikan. Jadi tidak proporsional dan itu tidak dibenarkan. Sunan Kalijaga katanya gitu juga kan? Sebelum jadi wali. Iya kan? Siapa namanya waktu itu lupa. Raden Brandal Lokajaya, ya. Brandal Lokajaya, ya. Raden Said, ya. Raden Said. Ya. Nah ada yang mengatakan kok wali, jogo kali, sampai tahunan, sampai ini tumbuh-tumbuhan. Lah itu belum jadi muslim. Kalau jadi muslim nggak mungkin dia bertapa begitu. Ya. Jadi waktu ketemu Sunan Bonang, dia bilang mau dirampok Sunan Bonang kan. Mau dirampok, tiba-tiba nggak bisa tongkatnya. Lalu kamu mau apa? Mau harta? Ditunjuk itu pohon apa? Aren. Yeah. Maka jadilah emas. Begitu dipanjat, ternyata jadi aren lagi. Bukan jadi emas beneran. Nah itu ilmunya Sunan Bonang. Nah dari situ dia tumbuh. Dia belum Islam saat itu. Masih jadi Raden Said itu. Ya. Nah saat itu dia tertarik dengan kesaktian ilmu yang dimiliki Sunan Bonang. Oke, kalau kamu begitu, untuk membersihkan dirinya dari kejahatan, suruh berkontemplasi, bertahanuf lah. Maka disuruhlah menjaga kali jogo kali itu. Nah ketika itu dia belum jadi Islam. Belum mengucap 2 kalimat syahadah.
Kalau sudah 2 kalimat syahadat nggak mungkin orang Iya. nggak sholat kayak gitu, apalagi bertahun-tahun. Iya. Nah setelah itu baru dia bersyahadat dan baru jadi wali. Jadi waliullah. Jadi Menggunakan intinya wayang. alasan sekuat apapun nggak bisa membenarkan kita berlaku buruk. Iya, tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Harus proporsional. Oke. Maka begini dalam perang aja. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah mereka kalau kamu diperangi. Itu satu. Iya. Bahwa perang dalam Islam itu harus defensif bukan ofensif. Ketika defensif pun wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maka diimplementasi oleh Rasulullah. Perangilah orang yang memerangi kamu, tentara. Yang bukan tentara jangan dibunuh. Apalagi perempuan, apalagi anak-anak, bahkan hewan dan tanaman tidak boleh menjadi korban daripada perang ini. Nah, itulah akhlak di dalam Islam, bagaimana kita melampiaskan kemarahan kemudian dengan melakukan tanpa proporsi yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Mungkin pilih yang lain lagi. Hah? Pilih yang lain lagi terserah Pak. Ada banyak di sini. Ada Ada Romai Rama. Semar. Yang Romai Rama nggak saya bawa gitu. Oh ini mungkin ini mungkin. Nah, saya mau bertanya. Ini namanya Wisanggeni. Ini wayang beneran nih, ini Adam pasti sudah ya. Wisanggeni ini Nggak pakai anak baju. anaknya nggak pakai baju, nggak pakai Arjuna, anaknya Arjuna, dia nggak bisa kromoinggir. Jadi ke siapapun dia, kalau bahasa Jawanya jangkar, bahasa Sundanya apa ya? Ke siapapun ngoko ngomongnya. Ngoko. Jangkar. Jangkar. Nah tapi justru dia yang paling disayang oleh Tuhan. Oleh Tuhan, sang yang menang. Jadi dia sampai nggak boleh ikut Baratayuda Jaya Binangun, perangnya orang tuanya sama, karena pasti nggak ada yang bisa ngalahin dia. Nah pertanyaan saya, apa yang ada di pikiran menurut Bang Roma kok justru orang kayak gini nggak pakai baju, nggak pakai, ngomongnya belak-belakan apa adanya. Kresna aja takut sama dia. Kresna itu orang paling pintar di wayang, tapi kalau sudah sama dia, mending dia nggak usah debat, pasti kalah. Dia ngomong apa adanya. yang mana sih orang yang ngeliat? Nah, ini nih, ini namanya ini Wisanggeniku dipegang, ini Wisanggeni bikinanku sendiri. Biasanya ada wayang masih ada, tapi aku ekstrimkan, cuman pakai cawet aja. Wah, kehormatan dipegang Bang Roma ya. Kenapa kok saya bawa wayang kulit? Karena Bang Roma pakai jaket kulit. Kalau Bang Roma pakai jaket kayu, pasti saya bawa wayang golek. Ini bisa. Nah, pertanyaan terbesar saya, kenapa enggak? Wayang memang fiksi, tapi ide tentang wayang, ide leluhur, pasti nggak fiksi. Kenapa leluhur kita mikirnya membuat ini yang justru disayang oleh sang yang menang? Bukan Arjuna, bukan yang suka bertapa, bukan. Ini ngomong apa adanya, Bang. Kalau ini keluar publik wayang pasti sudah tepuk-tepuk. Karena dia hanya takut pada Semar. Dia tanya itu Semar. Semua dilawan, tapi kalau mundur. Dia nggak dengerin bapaknya, nggak dengerin, pokoknya nggak. Tapi kalau udah Semar ngomong, Saminawaro. Aneh barangkali begini ya. Allah itu. Tapi pose dulu dong, Bang. Pegang gini, Bang. Bisa dipotret ini. Pegangnya kalau pegang wayang gini, Bang. Biar kelihatan gagak. Ininya nekuk gini belakang, ya gini. Nah, ini begini. Nah, ngajari Raja Dangdut. Nah, wah, ininya ke sini, Bang. Nah, ke sini biar kameranya. Ya. Gila, Raja Dangdut. Oke. Begadang jangan begadang. Kalau tiada hari. Kalau tiada harinya. Terus dia ada Ani. Kenapa, Bang? Saya tertarik. Ada justru yang begini yang
Yang Anda bilang tadi gimana sifatnya dia? Belak-belakan, baik, ngoko, jangkar kepada siapapun dia nggak kermo inggil, termasuk kepada orang tuanya, termasuk kepada Kresna yang sangat disayang. Nggak takut sama apapun, gitu loh. Tapi justru ini yang paling disayang oleh Sang Yang Menang. Sampai ending Baratayuda itu gini. Ger, kamu pingin Baratayuda kejadian nggak? Pingin. Kalau gitu kamu jangan ikut perang karena pasti nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Bagaimana caranya? Pandanglah mata ketiga itu di sini. Pandanglah, dia pandang terus kayak lama-lama dia mengecil jadi semut yang hilang. Ini soalnya cerita ya. Iya. Cerita yang dibuat oleh orang, oleh manusia. Iya. Nah, tentu tidak selamanya bisa sinkron dengan kitabullah yang hudal lil muttaqin. Iya. Al-Quran ini kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia. Jadi sebagai mukmin muslim itu mengacu kepada Al-Quran sebagai guidance. Bahwa kalau tadi dikatakan, saya pernah mendengar tadi Anda bilang, ini orang nggak pakai baju karena ini belak-belakan segala macam, ngomongnya segala macam, tapi disayang Tuhan, gitu kan? Iya. Kalau itu benar disayang Tuhan, berarti dia punya hati yang bersih. Karena Allah, innallaha yanzuru ila qulubikum. Cerdas banget. Wala yanzuru ila suwarikum. Memang hatinya bersih. Karena itu Kresna juga dia nggak punya kepentingan apa-apa, gitu loh. Nah, jadi Allah melihat hatimu, bukan melihat fisikmu. Jadi dari ada satu hadis mengatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa ucapannya, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Mungkin dia ketika berucap itu benar ucapannya, walaupun nggak pakai baju. Tapi ketika dia ngomong benar. Ada orang yang rapi pakai baju dan segala macam, pakai jas. Tapi ketika ngomong nggak benar. Oh ya, saya tambahkan. Nah. Semua orang itu Pak, kalau ke Kresna tolong, misalkan Kresna, misalkan ini Kresna ini. Kresna, sorry ya, tak cabut di sini. Nah, sorry. Nah, ini. Botol minum gue. Ini datang Pak, lampan dodok cek, entah dodok cek terus nyembah dat. Nyembah lagi tek baru duduk. Kalau bisa gini langsung datang, nggak pakai sembah-sembah. Dia hanya mau nyembah sama Tuhan. Ini wajah sekarang waliullah ini. Iya ditanya, Ger, kowe ora nyembah karo aku? Ditanya sama Kresna. Ora, aku nyembahku karo ingkang kakarya jagat. Terus Kresna bilang, yang ngono aku malah kangen karo kowe, Ger. Gitu. Itu kalau zaman sekarang ya waliullah ini. Ya. Waliullah itu apalagi kalau dalam jadab itu biasanya di luar kebiasaan. Kelihatannya nggak benar tapi sebenarnya benar. Berarti kita jangan memilih calon presiden yang sopan-sopan. Soalnya banyak nggak benernya. Jadi, tapi kok nggak ada yang belak-belakan gitu loh. Kok semuanya kelihatan sopan semua gitu loh. Nah, gimana itu? Belak-belakan di sini, barangkali ada qulil haqq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Nah mungkin dia ini suka mengatakan kebenaran walaupun itu berisiko. Sering, ya sering. Nah, walaupun itu berisiko. Nah kenapa dia mengatakan itu? Kenapa dia dicintai Allah? Karena dia berani mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Dan dia tidak peduli dengan fisiknya yang kayak gini misalnya. Karena Allah menilai manusia dari hatinya, bukan dari fisiknya. Nah, dan oleh karena itu ini disimbolkan oleh penciptanya sebagai orang-orang yang punya hati yang imannya tinggi kepada Allah, hatinya bersih kepada Allah, dan suka membongkar kemungkaran-kemungkaran gitu. Makanya dia suka belak-belakan ngomongnya, mungkin gitu. Ini siapa ini si Paul ini? Bisa gini. Tapi saya tantang ya, siapa? Adam Ghifari
suatu hari mementaskan Wisanggeni, serius. Oke. Wisanggeni, Ya, 1 jam saja, wayang padat. Ini luar biasa. Kalau dia sudah datang udah kacau aja, karena udah terbongkar semua. Kalau dia udah datang ke suatu forum, udah gini semua udah, gitu. Karena dia tahu siapa. Dia pernah tantangan sama Kresna ini. Dia tuduh dia sebagai provokator Baratayuda, karena kalau nggak ada Kresna, Baratayuda nggak akan terjadi. Dia yang manas-manasin Pandawa, dia yang manas-manasin Kurawa. Dia tuduh gitu, terus datang ke Semar. Menengau. Dia Kresna udah nggak bisa. Wujud dari ulama. Biasanya orang begini tunduk kepada ulama, tunduk kepada yang dekat kepada Allah. Seperti Bang Roma tunduk sama ulama di Madura. Jadi saya ceritakan. Suatu hari Bang Roma duduk di tepi danau kecil. Terus angin meniup di sekitar beliau. Terdengarlah lagu-lagu beliau. Dakwah. Ya begadang, ya judi, apa semua. Terus beliau penasaran, sebenarnya siapa yang membuat lagu begadang jangan begadang dan lagu-lagu dakwah yang lain, siapa sih yang membuat? Terus beliau datang ke seorang kiai di Madura. Astagfirullahaladzim. Ini sekedar bercerita ya. Dulu waktu saya masih muda, ketika berkesempatan pentas di Madura, kota apa saya lupa, satu malam saya sowan kepada satu kiai sepuh di situ. Astagfirullahaladzim, saat itu saya tengah mendalami ilmu tasawuf. Dan saat itu saya merasa saya selalu zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir itu bukan hanya misalnya pegang tasbih subhanallah, bukan gitu. Zikir dari mengingat Allah. Selalu mengingat Allah dalam segala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, selalu ingat Allah gitu. Saat itu saya merasa seperti itu. Bahkan ketika jima, ya ketika berhubungan sama istri pun nggak pernah lepas Allah. Ya. Ketika pentas pun nggak pernah lepas Allah. Saya bilang sama kiai, astagfirullahaladzim. Ini cerita ini nggak boleh diceritakan. Diceritakan khusus untuk saya, karena ini podcast terberat di dunia, podcast tasawuf yang sesungguhnya. Saya tambahkan informasi, waktu itu Bang Roma datang malam-malam ketika kiai ini tahajud dan pakai baju tidur supaya santri-santri lainnya nggak tahu. Ini sebetulnya gini Gus, panggil Gus aja. Gus Tejo. Ini pertanyaannya tasawuf ini. Saya nggak bisa ceritakan ini kepada umum ya, kecuali kita ngobrol-ngobrol. Karena ini bisa membuat fitnah nanti. Membuat fitnah, membuat ujub diri saya sendiri. Syaitan datang untuk bikin ujub. Dan akhirnya terjadi fitnah. Dan hal-hal seperti ini biasanya nggak boleh diceritakan secara umum. Tanya yang lain aja deh. Enggak, tapi intinya waktu itu, kalau nggak salah tangkap, kalau saya boleh rumuskan, kalau Bang Roma nggak, tapi menarik sebenarnya bukan untuk ujub, untuk pembelajaran. Karena saya termasuk menganut itu, Bang. Saya bahkan termasuk orang yang bilang bahwa yang ada cuma Allah. Yang bukan Allah hanya seolah-olah bukan Allah. Gitu. Jadi saya mengharamkan diri, misalkan mendengarkan, saya tadi bilang, mengharamkan diri, mendengarkan begadang, mendengarkan anim, mendengarkan kata bujangga, mendengarkan, kalau nggak yakin itu dari Allah. Wallahi. Karena bagi saya
itu membuang-buang waktu. Nah, inti yang saya kemukakan di situ pertemuan itu, sorry Bang, kalau nggak bisa disampaikan sendiri. Oh, gimana tapi ngomonginnya ya? Jadi kesimpulannya begini. Iya, ya. Kesimpulannya bahwa akhirnya saya meyakini ya, bahwa ternyata karya saya selama ini itu adalah, ya katakanlah, hidayah, taufik, inayah dari Allah. Dengan dasar la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya yang menghembuskan ilham dan sebagainya itu semuanya Allah. Karena begini, kalau kita melihat kalimat la haula wala quwwata illa billah, itu dalam banget sebetulnya. Tidak ada daya dan upaya, nggak ada kemampuan apapun illa billah, kecuali dengan Allah. Artinya kemampuan memandang, kemampuan mendengar, kemampuan berpikir, itu semua atas anugerah Allah. Bahkan kalau kita beriman atas bimbingan Allah, atas hidayah Allah. Sehingga apapun kreativitas yang lahir, itu semua atas bimbingan Allah SWT. Kita manusia sebagai pelaksana saja. Karena kita ini wakil Allah di muka bumi untuk merawat bumi ini. Itu kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku mau menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu bisa diartikan sebagai wakil Allah untuk mengurus bumi. Makanya saya katakan tadi sama antum, tidak ada semua ini ciptaan manusia. Semua ciptaan Allah. Ada direct, ada indirect. Kalau yang langsung ciptaan Allah, misalnya bintang, bulan, matahari, manusia langsung. Tapi gelas ini, botol ini, kita nggak bisa ini begini bilang ciptaan manusia. Ternyata ini ciptaan Allah juga, tapi indirect, melalui wakilnya, yaitu manusia. Kenapa? Karena ada firman Allah mengatakan, wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun. Yasin. Surah Yasin. Salah satu tanda kebesaranku, aku bisa memuat orang banyak di atas perahu. Kemudian aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Okay. Berarti itu kan eksplisit ayat itu. Perahu-perahu bikinan orang itu. Artinya ini ayat bukan mutasyabihat. Ini jelas muhkamat. Wa khalaqna lahum mimithlihi, aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu. Mayar kabun, untuk mereka arungi. Jadi kalau kita lihat kapal laut, itu kalau kita konteks ke firman ini, kapal itu buatan Allah. Yang bilang siapa? Allah. Loh kok iso? Jawa dia. Keluar Jawa. Jawa. Bukan Sandiaga Uno yang sekarang jadi orang Jawa gitu. Tapi Bang Roma juga ya. Enggak, saya mungkin saya potong karena waktunya terbatas. Kalau Bang Roma nggak mau ceritakan, tapi mungkin saya mendengar bisikan dari langit ya. Tapi mungkin begini, keluh kesah Bang Roma waktu itu mungkin loh ya. Semua saya ingat Tuhan, tapi tidak ketika saya main musik. Kenapa kok saya bisa lupa? Terus jawaban dia ini, ya udah kalau gitu biarkan Tuhan yang bermain gitar. Mungkin loh ya, saya udah nggak usah dikonfirmasi. Ini pertanyaan yang lain. Nah, biarkan aja, tapi jawabannya sangat cerdas. Orang Madura, saya separuh Madura, ikut bangga sebagai orang Madura. Ya, dan karena gurunya Ahmad Dahlan, gurunya Hasyim Asy'ari itu juga orang Madura, namanya Rahholil di Bangkalan. Itu gurunya Ahmad Dahlan, gurunya memang orang Madura itu. Saya separuh Madura, Pak. Insya Allah. Jadi saya mantu saya Madura juga. Tapi mungkin Madura swasta mungkin. Cucu saya Madura juga. Oh, cucu Madura? Cucu Madura. Hati-hati.
hati-hati. Frank Madura, hati-hati pemain saksofonnya, Pak. Nanti dikiloin, Pak. Orang Madura, saya kalau pentas di Madura nggak pernah bawa saksofon, Pak. Takut dikiloin. Berapa sekilo? Orang Madura nggak bisa lihat besi, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Bang Roman. Sebentar, saya perlu menuntaskan tadi. Oke. Ya. Bahwa kalau perahu itu buatan Allah, bagaimana caranya? Itu tadi direct indirect. Supaya jelas ya bahwa saya bilang botol ini juga buatan Allah. Cuman tidak langsung melalui wakilnya manusia. Karena Allah yang menciptakan otaknya, yang menghembuskan ilmunya, yang membuatkan tangan untuk bekerja. Maka sebenarnya pada hakikatnya ini ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah. Itu yang dimaksud bahwa la haula wala quwata illa billah. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir nanti saya akan ngomong tentang Semar. Tapi pertanyaan sebelum yang terakhir, saya dengar katanya Bang Roma itu pernah puasa Daud 20 tahun yang saya dengar. Enggak, saya ingin tanya, banyak teman saya yang melakukan puasa Daud, tapi banyak kehilangan banyak hal. Apakah seorang yang puasa Nabi Daud itu selalu diuji dengan ininya hilang, itu hilang, saudaranya meninggal, istri? Apakah begitu? Teman-teman saya yang puasa Daud, cobaannya banyak banget, gitu loh. Ininya hilang, itunya hilang, itunya. Nah, pengalaman Bang Haji sendiri gimana? Sebenarnya kalau kita mengerti hakikat kehidupan ini, kan ada Allah mengatakan di hadis qudsi kalau nggak salah ya. Maaf kalau saya salah. Itu kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, kalau seorang hamba mencintaiku maka aku akan mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba maka pandangannya pandanganku, tangannya tanganku, kakinya kakiku. Astagfirullah, tapi tadi apa? Banyak yang bilang teman saya, jadi ujian istrinya meninggal, itu udah banyak banget. Hartanya. Enggak konteks itu. Yang saya maksud begini, kalau Allah sudah mencintai manusia, maka akan aku uji dia. Oke. Kenapa diuji? Sebentar saja kan gitu loh. Kalau Allah mencintai manusia dikasih kesenangan kok diuji. Sebetulnya ujian itu adalah soal. Kayak orang kita nih, dikasih soal, saya nggak selesaikan. Kalau bisa, kamu naik kelas ya. Nanti setelah naik kelas 2, dikasih soal lagi. Masalah, soal, ujian. Bisa nggak selesaikan? Bisa. Dengan ujian itu, dengan soal-soal, masalah-masalah yang diberikan, itu soal-soal dari Allah untuk diselesaikan. Untuk apa? Supaya kamu kalau bisa menyelesaikan ini, naik pangkat kamu. Apanya yang naik? Kualitas iman kita naik. Kualitas takwa kita naik. Kualitas kesabaran kita naik. Kualitas struggle kita naik. Nanti udah naik pangkat, ya naik tingkat, dikasih lagi persoalan. Nah, coba bisa nggak? Oh bisa, naik lagi. Sampai akhirnya ke satu tingkat yang namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang tidak bisa tergoyang oleh ujian, oleh pujian ataupun oleh hinaan. Dipuji tidak senang, dihina tidak sakit. Itulah mutmainnah. Untuk mencapai ini, itu mahal sekali. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah fadkhuli fi yadayhi wa rujana. Wahai para nafsu yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam gembuluan hamba-hambaku dan masukilah surga-surgaku. Ini tingkat yang tinggi. Untuk mencapai ini maka diberikanlah persoalan-persoalan. Naik, bisa naik, bisa naik, bisa naik sampai ke mutmainnah. Nafsu yang tenang. Makanya ketika Allah mencintai seorang hamba, dikasih soal-soal supaya naik pangkat gitu loh, supaya dekat sama Allah. Jadi Pak Haji mau denger nggak surat Al-Fajr itu dalam langgam Jawa? Boleh nggak? Mau denger nggak? Jangan ntar kontroversi. Oke. Kalau gitu pertanyaan saya, Bang Haji selama 20 tahun itu banyak kehilangan ini tuh puasa Nabi Daud.
Misalkan tiba-tiba hilang suara, ada nggak? Iya pastilah, Oke. pastilah. Jadi itu tadi bahwa ternyata ujian-ujian itu kalau kita bisa, naiklah kita. Iman jadi Tapi naik. memang benar ada Nah, kehilangan iya, jalan. pasti. Ini Pasti. berarti semacam warning, tapi bukan warning, justru tantangan. Bagi yang mau puasa Nabi Daud, puasa yang selang sehari. Sekarang yang terakhir, mumpung tadi kita ngebahas Semar, kenapa kok ditakuti Wisang Geni? Mungkin nggak, karena dia sholatnya itu satu-satunya di wayang yang sembahyangnya tanpa jadwal itu cuma Semar. Yang lain-lain itu kalau mau sembahyang itu ke tempat khusus, sanggar pamujan, sanggar pemujaan. Bersuci dulu, Kresna, Puntadewa, Yudhistira itu yang sangat semua hanya Semar yang sembahyangnya 24 jam. Jadi dia berjalan dalam rangka sembahyang, ketawa menghibur orang dalam rangka sembahyang. Jadi bagagak kalau menghibur Arjuna itu dalam rangka dia sembahyang. Ini satu-satunya, mungkinkah karena itu? Ini saya betul-betul nanya, saya kepikiran, Wisang Geni takut banget. Dia nggak ada waktunya, dimanapun dia sholat. Nangisnya adalah bagian dari sholatnya, berdirinya bagian dari sholatnya, duduknya bagian dari sholatnya, tidurnya bagian dari sholatnya. Bayangkan begini, kalau sholat yang dikira sholat tuh, aqim sholata liduluki syamsi la ghusqil lain, inna sholata kana salamina kitabah mawquta. Itu sesuatu ibadah formal yang ada rukun-rukun syaratnya. Rukunnya ada rukun qauliyah, ada rukun fi'aliyah, dan 13 rukun sholat itu. Nah, jadi yang namanya sholat itu sesuatu ibadah yang ada rukunnya. Di luar yang nggak punya rukun ini bukan sholat namanya, itu dzikir. Misalnya Anda katakan tadi tertawa sama orang bukan dalam rangka sholat, dalam rangka zikrullah, yang dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam itu adalah ayat bukti eksistensi Allah liulil albab, bagi orang yang punya akal. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Nah, yang dia Semar tertawa, ya itu bukan sholat, tetapi zikir. Artinya mengingat Allah dalam keadaan duduk, berbaring dan segala macam. Selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kalau sholat itu satu format khusus yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rukun-rukun tertentu. Ada berdirinya, ada ruku'nya, ada sujudnya misalnya. Ada bacaannya yang tertentu, itu sholat. Tapi di luar itu ya zikrullah. Oke, terima kasih Bang Roma atas pencerahannya, bukan pencerahan maksud saya, pembandingan pengetahuan saya tentang wayang dengan pengetahuan Bang Haji tentang kitab suci yang diterapkan. Ternyata ya alhamdulillah nggak jauh-jauh. Jadi pesan saya juga terutama kepada Adam Gifari, tetaplah mendalang, karena seperti kata ilmuwan dunia siapa Steve Jobs atau siapa gitu, bahwa masa depan dunia adalah milik para pencerita. Terus saya jadi bikin nangis gitu. Jadi saya nggak tahu apa itu zikir, apa itu sholat, tapi ada satu tembang yang layak diterapkan kepada Semar begini. Suci ini tanpa banyu, mung nyunyudo marang hartane nafsu,
pambukaning tata titi ngati-ati mangkono lamun tinemu mangke nugrahaning manon. Sucinya tanpa pakai air, cuman mengurangi berkobarnya hawa nafsu. Bersucinya pakai itu, apa itu tayamum nggak ngerti. Terus pambukaning Al-Fatihahnya adalah toto titi hati-hati. Al-Fatihahnya cuman hati-hati. Siapa yang seperti itu, kata Semar, insya Allah akan berjumpa dengan Sang Hyang Manon. Allah cara menyebut mereka Allah. Gitu, Pak. Ada komentar? Ya, jadi tadi saya lengkapi bahwa ada satu firman begini. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li dzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi fa'budni wa aqimus shalah. Beribadahlah kepada aku dan tegakkan sholat. Ada dua apa ya? Fa'budni, sembahlah aku, dan tegakkan sholat. Ibadah maksudnya ibadah. Beribadahlah kepada aku. Nah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdzah dan ghairu mahdzah. Ibadah mahdzah itu seperti sholat, baca Quran, haji, puasa, itu ibadah mahdzah. Ada ghairu mahdzah. Misalnya memberi nafkah kepada istri, kepada keluarga, itu juga termasuk ibadah mahdzah. Ini istriku harus dengar. Membuat kebaikan-kebaikan itu ibadah mahdzah. Nah, barangkali tertawanya Semar itu yang dikatakan tadi, itu ibadah ghairu mahdzah maksudnya, bukan ibadah mahdzah. Tapi betul-betul loh Pak Haji, ini takut banget sama pisang geni. Sama serius. Iya, jadi apakah kita harus berzikir terus supaya Pak Jokowi takut sama kita ya? Gitu loh. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ulama. Jadi siapa ulama? Yakhsyallah min ibadihi ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kenapa dia takut? Karena dia mengerti, dia berilmu. Dia mengerti bagaimana Allah, siapa Allah, maka dia takut kepada Allah. Itulah ulama. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh pencerita ini, ya dia ulama yang takut kepada Allah. Sehingga ada ibadah mahdzah, ada ghairu mahdzah. Dilakukan ibadah yang formal, informal gitu kira-kira. Wah, menarik. Thank you, syukran ya kalau pakai bahasa India. Sukriya. Bang Roma, mudah-mudahan di tempat waktu yang akan datang kita tepuk tangan untuk Bang Roma. Oke, thank you.